berapa? 23. 23 ya, baru 23 nih. Yang belum siapa silahkan menyusul, masih boleh sampai sore hari ini jam 16.30. Pakai 30 biar agak tambah sedikit. Ya, ini Itzar sudah, Justika, Hanan, Matius, Agustina Rina, Indi Farel, Sundana, Yurike, Sri Jayanti, Lita, Risma, Lilo, Rizka, Dika, Sharon, Vira, Vivi, Rizky, Andi, Stephen, Agus Yasin, Ita, dan Putri Puspasari. Nah, berarti kalau yang belum saya sebutkan tadi berarti belum ya. Ini juga kalian bisa melihat ya tentu saja. Oke, itu tugas kalian. Saya rasa tugasnya tidak terlalu sulit, masih hanya menyebutkan, hanya mencari jurnal. Kalau ada beberapa alternatif, pilih salah satu yang paling kayaknya oke banget ini. Saya tertarik dengan jurnal ini. Dimulai dengan ketertarikan, tapi kadang kita juga belum tahu ya menariknya jurnal itu seperti apa. Bahkan kadang ada yang tidak tahu apa itu jurnal. Oke, jadi kalau kalian nanti misalkan ingin tahu lebih banyak tentang jurnal, kemudian apakah sudah apa ya pilihannya itu pilihan yang terbaik atau apa, boleh konsultasi ya. Nanti ini hubungannya dengan tugas selanjutnya. Tugas selanjutnya adalah kalian harus bisa membuat judul. Harus bisa membuat judul. Nah, judul yang disampaikan ya, nih. Buat rencana judul penelitian kalian masing-masing. Judul saja dulu dengan melalui proses konsultasi melalui WA Group. Nah, ini konsultasinya melalui WA Group ya. Jadi jangan jangan japri. Kayaknya kalau di WA Group itu yang lain juga akan tahu. Gitu ya. Oh iya, si Lilo nanya begini. Terus dapat penjelasan dari saya. Nah, yang lain juga oh iya betul. Barangkali ada lagi yang lain bertanya begitu. Jangan takut salah, yang jelas jangan takut salah begitu ya dalam bertanya nanti gitu. Karena memang kalian itu masanya untuk bertanya, dan saya juga meskipun japri pasti saya jawab insya Allah gitu ya. Karena apa ya namanya ya, saya tahu keingintahuan Anda dan keraguan Anda, nah itu yang harus terjawab. Ya, lebih baik melalui WA Group. Karena dengan WA Group itu yang lain juga jadi tahu, ya kan? Oke, sepakat ya begitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas masalah penelitian. Masalah penelitian. Nah, masalah jadi yang memang yang akan kita bahas itu. Masalah seperti apa masalah penelitian itu? Ya, kita lihat di sini. Penelitian ini mungkin apa sih masalah itu? Ya. Penelitian itu dilakukan bila ada masalah, yaitu suatu kenyataan yang mungkin berbeda dengan yang seharusnya terjadi. Kejadiannya itu berbeda dengan yang seharusnya. Kenyataan berbeda dengan yang seharusnya. Jadi misalkan kalau yang lalu saya beri contoh tentang kita lakukan promosi melalui iklan. Ya, harusnya pada iklan itu akan ketika kita mengiklankan volume penjualan akan naik.
gitu kan seharusnya. Tapi ternyata hasilnya setelah diiklankan kok malah turun. Nah, itu masalah gitu ya. Nah, masalah ini timbul akibat adanya keingintahuan. Nah, ini penting ini. Keingintahuan. Kemudian juga keraguan atau ketidakpuasan seseorang. Nah, kalian juga kan berarti menghadapi masalah ketika kok saya nggak tahu ya apa itu jurnal. Nah, ketika kita nggak tahu apa itu jurnal itu jadi masalah. Karena disuruh cari jurnal. Jurnalnya saja nggak tahu, begitu ya. Terus disuruh mencari itu nyarinya bagaimana? Kalau kalian nggak tahu didiamkan saja, masalah itu hanya berhenti di Anda. Jadi harus diselesaikan. Nah, sumber masalah ini adalah diperoleh melalui pengalaman pribadi, bisa sumber bacaan atau kejadian di sekitar kita. Pengalaman pribadi ya itu tadi ya ketidaktahuan, rasa ingin tahu dan sebagainya itu bisa menjadikan sumber masalah. Sumber bacaan artinya kita membaca jurnal jika memunculkan inspirasi. Loh, kalau begitu kita teliti lagi barangkali. Nah, itu kan ada inspirasi yang kita ketemukan ketika kita membaca jurnal. Setelah itu kita mempunyai keinginan untuk melanjutkan penelitian yang sudah ada. Itu lebih baik. Atau kejadian di sekitar kita. Nah, kejadian di sekitar kita itu ini sekarang pandemi ya. Masa pandemi seperti ini pernah terjadi lonjakan penjualan, lonjakan harga dari masker. Ya, akhirnya semua orang memproduksi, menjual masker. Ya, itu tuh makanya kemudian itu menjadi masalah. Ya, bisa kita jadikan masalah untuk sekitar kita. Ya, oke. Nah, contohnya Anda sedang menggunakan komputer. Ini yang lain ya, tadi saya sudah sampaikan. Tiba-tiba komputer mengalami gangguan pada softwarenya. Maka Anda memperoleh masalah dari pengalaman pribadi. Ya, coba sebutkan lagi masalah dari pengalaman pribadi yang lain apa? Cari lagi begitu ya. Banyak saya rasa. Nah, masalah yang baik untuk diteliti ini ada hubungannya dengan bidang kita apa, gitu ya. Kalau kita di manajemen bisnis, ya bidang kita manajemen bisnis. Bisnis retail terutama yang sekarang atau yang Anda harus tekuni gitu ya. Nah, masalah yang baik untuk diteliti di sini ada beberapa hal ya, 3 hal di sini. Memiliki nilai penelitian. Artinya masalah itu ada manfaatnya. Gitu ya, masalah ada manfaatnya. Kemudian dapat dicari datanya, metodenya, dan alat ujinya. Kemudian sesuai dengan minat dan kemampuan peneliti. Nah ini sesuai dengan minat dan kemampuan peneliti ini yang pertama tadi saya sampaikan ketika di slide ini hubungannya dengan kita ada pada bidang apa. Bidang kita adalah manajemen bisnis. Manajemen bisnis itu apa? Ya bisa saja Anda meneliti masalah tadi promosi, penjualan, kemudian sumber daya manusianya, keuangannya gitu ya. Kemudian juga marketing secara keseluruhan, perilaku konsumen, perilaku motivasi karyawan dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah ini kan setelah masalah itu ada kemudian dirumuskan ya, setelah kita paling tidak sih
ini masalah yang akan diangkat adalah tentang hal ini ya. Ini melakukan identifikasi masalah-masalah penelitian. Maka masalah yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Ya, berdasarkan tingkat eksplanasinya, rumusan masalah dapat dikategorikan menjadi beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini tulisannya begitu ya. Bentar, ke sini dulu, merumuskan masalah. Kadang rumusan masalah itu juga disebut sebagai identifikasi masalah. Kadang dibuat itu sama ya, antara perumusan masalah dengan identifikasi masalah. Intinya menguraikan. Nah, bentuknya itu kalimat tanya. Nanti ada contohnya. Nah, di sini rumusan masalah itu berdasarkan tingkat eksplanasinya itu maksudnya tingkat kejelasannya dapat dikategorikan menjadi satu rumusan masalah deskriptif. Ya, deskriptif seperti yang minggu lalu kita ketahui, deskriptif itu mengurai, ya, menguraikan. Contohnya di sini, berapa lama daya tahan batu baterai X? Seberapa besar kualitas layanan pramuniaga di toko Y? Ya, artinya ini bicara tentang daya tahan batu baterai. Ya, kalau ini penelitian yang sifatnya di eksakta bisa membuat seperti itu. Tapi kita di manajemen bisnis mungkin ada di yang kedua. Seberapa besar kualitas layanan pramuniaga toko Y? Nah, mungkin dengan bahasa yang lebih baik bisa dirumuskan lagi. Ya, itu tadi secara deskriptif ya. Kemudian yang kedua rumusan masalah komparatif. Kalau deskriptif tadi adalah mendeskripsikan, menguraikan, sekarang komparatif artinya membandingkan, mengkomparasi. Ya. Contohnya apakah program Linux lebih mudah dibandingkan program Windows? Nah, di-compare ya, program Linux untuk Word-nya, program Windows Microsoft Word, ya, Word for Linux, Word for Windows. Nah, itu lebih enak mana? Lebih mudah mana operasionalisasinya gitu ya. Ini mengkomparasi ya. Nanti ada contoh lain tentang komparasi. Rumusan masalah asosiatif. Asosiatif itu hubungan, ya, hubungan asosiasi. Ya, apakah indeks prestasi mahasiswa berpengaruh pada peluang mendapatkan pekerjaan? Ya, yang seperti ini model-model yang banyak kita lakukan begitu ya. Tapi ini kalau di pendidikan, apakah indeks prestasi mahasiswa berpengaruh pada peluang mendapatkan pekerjaan? Begitu ya. Oke. Nah, itu tentang highlight masalah dan perumusan masalah. Sekarang kita lanjutkan masih di dalam proses perumusan masalah. Ini tentang pengertian. Pengertian dari masalah. Sekarang saya sampaikan menurut Marzuki. Ya, masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Ada kesulitan dan orang akan tergerak untuk mengatasinya. Ya. Kemudian kalau Sutrisno Hadi, dua-duanya ini adalah pakar metodologi penelitian ya. Mengidentifikasi permasalahan sebagai perwujudan ketiadaan, kelangkaan, ketimpangan, ketertinggalan, kejanggalan, ketidakserasian, kemerosotan dan semacamnya. Nah ini ya, masalah itu ini ya. Jadi ketiadaan artinya memang nggak ada. Itu jadi masalah. Sesuatu yang harusnya ada menjadi tidak ada, masalah. Kelangkaan.
scarcity dalam ilmu ekonomi. Ya, ini juga menjadi masalah. Ketimpangan jelas, timpang, tidak sesuai dengan harapan. Ketertinggalan, ya kita ketinggalan nih dari yang lain sudah lari jauh, kita masih di sini saja, itu juga jadi masalah. Kejanggalan jelas, kok janggal ya, aneh gitu ya. Ketidakserasian, tidak serasi, kemerosotan. Merosot itu menurut Sutrisno Hadi, masalah itu seperti itu. Seorang peneliti yang berpengalaman akan mudah menemukan permasalahan dari bidang yang ditekuninya, dan seringkali peneliti tersebut menemukan permasalahan secara naluriah dan tidak dapat menjelaskan bagaimana cara menemukannya. Nah, naluriah ini adalah dasarnya karena naluri. Ya. Dan karena naluri ini ya tidak semua orang bisa mengetahui masalah secara seperti itu. Selanjutnya tentang latar belakang masalah. Ya. Dalam penelitian kita nanti akan menguraikan satu bagian yang disebut sebagai latar belakang masalah. Kadang latar belakang masalah disebutnya seperti itu, tapi di yang lain menyebutkan latar belakang penelitian. Nah, latar belakang masalah kalau kita pakai bahasa yang ini merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa masalah itu muncul. Artinya, masalah itu muncul akibat adanya rentetan masa lalu yang telah terjadi dan yang bakal muncul. Ya. Ya, ini latar belakang masalahnya. Kan uraian yang panjang begitu, uraian yang panjang. Nah, dia itu di sana akan menceritakan mengapa masalah itu muncul. Ya, contohnya bagaimana? Nah, ketika kita membuat penelitian kita tentang promosi, kita akan bicara tentang promosi. Misalnya, kebanyakan perusahaan saat ini tidak pernah bisa lepas dari promosi. Dan promosi yang dilakukan untuk sekarang sangat berbeda dengan masa-masa yang lalu. Karena promosi yang dilakukan perusahaan sekarang kebanyakan menggunakan fasilitas secara online berupa medsos, jejaring sosial, gitu ya, seperti itu. Nah, dan seterusnya sampai menemukan masalah. Nah, masalahnya itu apa, Pak? Pasti harus diungkap di situ ya. Ya, masalah yang diteliti bersifat ilmiah. Ya, masalah yang diteliti bersifat ilmiah. Artinya memang ilmiah itu seperti yang kemarin. Jadi bisa diterima oleh akal sehat. Ya, itu ilmiah. Bersistem seperti itu ya. Mempunyai struktur begitu ya, itu ilmiah. Jadi kalau yang tidak mengikuti seperti itu, aduh berarti tidak ilmiah. Nah, yang ilmiah itu bisa diterima akal sehat. Deskripsi latar belakang masalah ini seringkali menggunakan prinsip membandingkan apa yang ada pada permasalahan dan fakta yang terjadi. Nah, dapat pula menggunakan konsep teoritis isu yang sedang hangat dibicarakan atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah ini, kalian nanti makanya ada tugas seperti kemarin mencari jurnal. Nah, ini salah satunya untuk menemukan ya hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ya, kadang ada perbedaan antara penelitian si A dengan penelitian si B, meskipun mereka itu hampir sama masalah yang diangkat.
tapi hasilnya bisa beda. Nah, kalau hasilnya beda seperti itu, berarti muncul gap. Apa tuh? Ya, oke, selanjutnya ya. Untuk mengidentifikasi masalah penelitian, ya, hanya dibaca aja, pelajari. Ini maaf ya, interupsi dari Pak Direktur. Siapa lagi sini? Kelas apa sih? Ini sih kelas MB. MB. Bikin itu resmi, aktivitas mahasiswa stop 2 minggu ke depan harus online. Nah, itu udah. Ya, dengar ya. Tuh aktivitas kata Pak Direktur, aktivitas mahasiswa di kampus stop dulu. Semua harus diselenggarakan secara online. Ini barangkali ada yang seperti siapa Tria begitu ya, setiap hari ke kampus. Ada Tria ya? Kalau ada Tria? Nggak ada Pak, dia Atau Kak. belum? Oh KA, oh iya ya. Siapa sih kalau yang anak MB? Justika? Sri Jayanti? Enggak ya? Enggak ada yang aktivis ini? Oh paling Agus Yasin ya. Ya wes oke. Kita lanjut. Untuk mengidentifikasi masalah penelitian di sini perlu diajukan 3 pertanyaan. Nah ini masalahnya. Masalahnya apa? Substansinya apa? Masalah menurut siapa? Dianggap masalah dalam konteks apa? Dalam perspektif apa? Aduh pertanyaannya seperti itu ya. Katanya 3 pertanyaan, tapi di sini menjadi 4. Masalahnya apa? Itu secara substansi. Artinya secara substansi ini memang itu betul-betul menjadi masalah. Ya, contohnya tadi ketika orang melakukan promosi, seharusnya penjualan itu meningkat. Mudah-mudahan tidak bosan dengan contoh itu ya. Ketika promosi iklan dilakukan, harusnya penjualan meningkat. Itu substansinya apa? Ya substansinya promosinya berhasil atau tidak. Dan bermasalah menurut siapa? Nah jelas bermasalah menurut perusahaan. Itu bukan bermasalah menurut peneliti sebenarnya sih, tapi bermasalah menurut perusahaan. Tapi peneliti yang mengangkat, ini perusahaan A, dia melakukan promosi melalui iklan, tapi ternyata penjualannya tidak bisa naik. Nah, masalah menurut perusahaan itu. Nah, dianggap masalah dalam konteks apa? Ya, dalam konteks itu artinya di dalam pokok bahasan apa ya? Itu pokok bahasan tentang marketing. Kita coba bagi menjadi beberapa ya, misalkan 4 ya. Ada marketing, ada produksi, ada SDM, ada keuangan. Nah, boleh lainnya itu yang kelima lainnya itu bisa manajemen secara keseluruhan umum. Ya, itu konteksnya. Dalam perspektif apa? Nah, ini kita lihat dalam perspektif yang lebih tinggi, dalam perspektif ekonomi, gitu ya. Dalam perspektif ekonomi, ada juga orang melihat dari sisi sosial barangkali, dari sisi yang berbeda lagi, kedokteran barangkali seperti itu bisa saja ya. Perspektifnya begitu. Selanjutnya, kriteria masalah penelitian memiliki nilai penelitian, ya, memiliki nilai penelitian. Nah, masalah yang akan dipecahkan akan berguna atau bermanfaat. Nah, nilai penelitiannya itu berguna atau bermanfaat. Berguna enggak sih kita memecahkan masalah ini? Itu kalau berguna, bermanfaat, ya silahkan boleh diangkat. Makanya nanti dalam membuat masalah harus dilihat dari sisi itu juga. Kemudian memiliki visibilitas.
masalah tersebut dapat dipecahkan atau dijawab. Artinya memang mudah untuk dijawab, mudah untuk diselesaikan. Jangan sampai masalah yang terlalu sulit gitu ya, malah merepotkan kita sendiri, selesai-selesai nanti penelitiannya. Nah, pertimbangannya apa dalam menetapkan masalah supaya layak untuk diteliti? Yang pertama, apakah topik penelitian dapat dijangkau atau dikuasai? Manageable topik. Ya. Lilo terus terang saya sampaikan di sini kepada teman-teman yang ikut, mungkin boleh saja mengikuti jejaknya Lilo, bertanya dia, tapi secara japri, ya boleh, nggak masalah. Saya juga mudah-mudahan sih bisa melayani terus ada pertanyaan secara japri begitu ya. Tapi saya menyarankan menggunakan grup supaya ilmunya itu terserap ke siapa-siapa, ke setiap kita. Nah, Lilo itu bolak-balik bertanya. Ya, maksudnya dia akan saya arahkan juga ke hal yang mungkin sesuai dengan minatnya dia. Maksudnya topik penelitian yang dapat dijangkau, dikuasai itu adalah saya punya keinginan. Kadang itu juga hal yang harus menantang gitu ya. Jadi saya menguasai atau saya kepingin lebih konsen ke bidang pemasaran. Nah, cari topik-topik pemasaran. Banyak sekali. Atau tertantang dengan keuangan. Ya, kemarin Lilo kan menyampaikan ya. Menyampaikan tentang keuangan. Ada salah satu judul keuangan tentang analisa rasio. Apakah pernah Anda belajar atau kalian belajar tentang analisa rasio? Nah, analisa rasio itu ada tabel, ada grafik bisa begitu ya. Tapi jangan takut dengan itu. Tapi kalau rasanya berat ya penelitian keuangan ya jangan. Artinya memang harus mencari topik yang manageable topik yang bisa di-manage, dikelola. Kemudian yang kedua, apakah bahan-bahan atau data itu tersedia secukupnya atau obtainable data. Iya, jadi bahan-bahan data ini memang ada gitu ya. Misalkan nanti data itu kita peroleh dengan apa? Ya. Kalau tadi tentang promosi ya. Apa sih data promosinya itu? Biasanya yang penelitian seperti itu dihubungkan dengan biaya promosi. Biaya promosi yang selalu naik setiap bulannya atau ya dalam jangka yang panjang biaya promosi itu nggak pernah diturunkan. Jumlahnya berapa, nilainya berapa harus kita ketahui. Kadang kan data keuangan ini susah untuk kita ketahui, apalagi dalam hal biaya atau pendapatan itu rahasia perusahaan. Nah, yang seperti itu juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian apakah topik penelitian tersebut penting untuk diteliti? Nah, significance of topic, ya, signifikansinya itu bagaimana? Artinya ini hal yang penting. Hal yang penting ini ya kebanyakan sih memang ini harus kita tentukan bersama pembimbing, dosen pembimbing begitu ya. Ya, selama mata kuliah ini tentu saja nanti kita konsultasinya melalui grup. Seperti tugas mendatang. Judulnya apa? Sampaikan dulu di grup, Pak. Kalau judul penelitian saya seperti ini, bagus tidak? Saya akan tanya nanti beberapa hal. Kalau Anda sudah menguasai, oke silahkan dipakai. Ya, oke. Kemudian apakah topik penelitian tersebut cukup menarik minat untuk diteliti dan dikaji? Ya, interested topik. Jadi menarik nggak? Ya, ini hal-hal yang mungkin menjadi pertimbangan untuk kalian. Ya, faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam menetapkan masalah, tersedia data dan metode untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.
diteliti. Nah, data tadi ya, data ini kan bisa kita peroleh secara langsung. Bisa kita mintakan datanya ke perusahaan. Tapi kalau data-data itu berupa data-data yang sifatnya adalah rahasia, menyangkut rahasia, akan sulit kita. Tapi selain itu juga bisa data yang kita tarik dengan suatu instrumen penelitian. Bisa menggunakan polling, bisa menggunakan kuesioner. Ya, dan sekarang polling, kuesioner bisa diselenggarakan secara online. Nah, ini batas-batas masalah itu harus jelas. Tersedia alat atau instrumen untuk memecahkan masalah. Nah, ini alat untuk memecahkan masalah. Ya, Anda sedang belajar statistik ya sekarang ya mungkin ya. Kebanyakan statistical method, metode-metode statistik yang dipakai. Ya, lebih meningkat lagi setelah kita paham tentang statistik, nanti ada software statistik untuk menyelesaikan masalah. Ya, kita pelajari nanti. Nah, yang keempat tersedianya biaya yang diperlukan. Oh, biaya. Iya, biaya. Kenapa biaya? Karena kita melibatkan orang lain dalam hal barangkali menyebarkan kuesioner. Kita perlu ya barangkali transportasi menuju ke tempat lokasi dan seterusnya. Tidak bertentangan dengan hukum, nah ini jangan sampai bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan kualitas peneliti. Artinya tingkat kesulitan masalah disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau kapasitas peneliti. Nah itu yang membedakan penelitian D3, S1, S2, S3 ini adalah tingkat kesulitannya gitu ya. Tingkat kesulitan. Kalau D3 ya di kita sudah minimal harus kalau menggunakan variabelnya minimal 3. Itu kalau dulu masih boleh 2, tapi sekarang sih minimal 3. Ya, kemudian rumusan masalah penelitian yang baik, orisinil. Belum ada atau belum banyak orang lain yang meneliti masalah tersebut. Ini hal yang susah, artinya orisinalitas itu juga ada hubungannya dengan tempat. Gitu ya, kalau kalian misalkan meneliti di Jogja Grand Center, misalkan begitu ya. Nah, nanti saya kasih contoh, ini ada yang meneliti di Jogja Grand Center dengan penelitian seperti ini. Anda nggak boleh membuat penelitian yang sama, harus berbeda. Karena menjaga orisinalitas. Kemudian berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat, oke, dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah, iya, jelas dan padat, jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya jelas seperti itu, dan etis artinya tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, dan kepercayaan agama. Nah itu etika dalam penelitian. Jangan menyangkut-nyangkut masalah SARA, tapi boleh saja meneliti tentang SARA. Kalau penelitiannya tentang SARA, ya bagaimana tidak menyangkut masalah SARA. Identifikasi masalah, sarana umum, secara umum ya, masalah berada pada satu konstelasi tertentu yang dipengaruhi atau berhubungan dengan berbagai faktor tertentu. Seyogianya masalah terlebih dahulu dikenali melalui hubungannya dengan berbagai faktor tersebut. Masalah itu pada tataran tertentu dipengaruhi atau berhubungan dengan berbagai faktor tertentu. Ya, tadi ya. Masalah promosi ini hubungannya dengan biaya. Biaya promosi. Biaya promosi itu hubungannya dengan masalah kebijaksanaan keuangan. Kebijaksanaan keuangan berhubungan dengan masalah
kerahasiaan perusahaan. Nah, boleh nggak rahasia perusahaan itu dibongkar barangkali begitu ya? Nah, itu kan yang tidak bisa. Ya, nak, tolong dulu. Siapa? Kalau orang nawarin ya nggak usah. Pengenalan masalah akan memunculkan berbagai pernyataan dan pertanyaan yang disebut dengan identifikasi masalah. Ya, berpikirlah dari variabel berikut. Selanjutnya mencari faktor-faktor variabel yang melindungi atau mempengaruhinya. Ini identifikasi masalah nanti hubungannya dengan variabel. Ya, ini terus kemudian tentang pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini adalah membuat masalah itu tidak kemana-mana. Supaya kita menjawab secara fokus. Nah, peneliti itu perlu membatasi ruang lingkup permasalahannya. Misalnya dari sudut pendekatan, dari waktu, dari tempat, subjek penelitian, efisiensi, efektivitas variabel yang akan diteliti, dan lain sebagainya. Ya, pembatasan masalah diperlukan agar peneliti fokus, ya ini tadi ya, agar fokus. Oh, iya. Oh, yang itu. Ya, biar. Oke. Ya, nah ini contohnya. Contoh dari suatu pokok masalah teman kita yang meneliti di Jogja Grand Cirebon. Bagaimana kualitas pelayanan yang terjadi pada Jogja Grand Cirebon? Tanda tanya. Bagaimana kepuasan pelanggan yang terjadi pada Jogja Grand Cirebon? Dan bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Jogja Grand Cirebon dengan menggunakan dimensi TERA. Ini ya. Kemudian tujuan. Tujuannya kalau pokoknya ada 3, tujuannya juga ada 3, gitu ya. Kita perhatikan ini ya. Tujuan itu akan menjawab pokok masalah tadi. Jadi contohnya misalkan ini. Nomor 1 tujuan, untuk mengetahui kualitas pelayanan yang terjadi pada Jogja Grand Cirebon. Itu ya. Coba lihat. Nah, yang nomor 1, bagaimana kualitas pelayanan yang terjadi pada Jogja Grand Cirebon. Ya, saya tunjukkan sekali lagi. Perhatikan, ini contoh dari pokok masalah yang pertama ya. Bagaimana kualitas pelayanan yang terjadi pada Jogja Grand Cirebon. Ingat itu, kita lihat. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang terjadi. Nah, yang kedua, yang pertama kan begitu ya. Yang kedua, bagaimana kepuasan pelanggan yang terjadi pada Jogja Grand Cirebon. Di sini untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Ya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Artinya, 3 hal ini harus selalu sama. Ya, pokok masalah dalam kalimat tanya, kemudian tujuan penelitian di sini menjawab pokok masalah. Oke, seperti itu. Nah, tugasnya seperti ini. Buat rencana judul penelitian kalian masing-masing. Ini penelitian untuk latihan dulu. Gitu ya. Jadi ada 3 tahapan kita di mata kuliah metodologi ini. Kita latihan untuk membuat judul sampai nanti terakhir. Ya kan? Kemudian nanti di semester 5 Anda mengikuti satu mata kuliah selanjutnya setelah metodologi penelitian, seminar bisnis. Nah, seminar bisnis itu rencana-rencana penelitian itu kemudian nanti dipresentasikan. Dan terakhir tugas akhir. Nah, ini ya.
Tugasnya seperti ini, buat rencana judul penelitian kalian masing-masing, judul saja dulu. Nah, ini makanya jangan ribet-ribet ya. Dengan melalui proses konsultasi. Nah, ini proses konsultasinya bisa panjang, jangan injury time. Mulai dari setelah ini, langsung Anda punya ide, sampaikan. Nanti kita bahas. Oke ya, saya rasa begitu. Sudah cukup, terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin diperjelas? Silakan. Oke, cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, Agus dari mana, Agus? Kampus tah? Iya, Pak, ada di sebelah ruangan Bapak. Pantesan kedengaran motornya sama. Iya, iya, iya. Ini kita sedang nggak boleh nih ngumpul-ngumpul dulu. 2 minggu paling tidak. Iya, benar, Pak, nggak boleh. Baru beresin juga ini. Ah, iya Ini ada sudah. sedikit proker aja, jadi Ya, bukan bumbu, kayak pemberitahuan aja. betul. Pemberitahuan. Iya, nanti kasih tahu teman-teman yang lain. Ya. Ya, iya, Pak. Coba, Pak. Sebentar, saya barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan. Ini tadi kan kalau aku sudah cukup, tapi kan belum tentu yang lain cukup. Itu ya, silahkan. Saya sambil screenshot ini sebagai bukti kuliah kita. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Terutama tentang judul, barangkali ada yang sudah punya pilihan judul lebih baik. Atau yang masih bingung, gitu. Kalau tidak ya, oh iya, saya kepingin melihat salah satu tugas ini yang banyak menanyakan ke saya. Pengen saya lihat sih apa yang dikumpulkan. Ya. Ada yang ngobrol kenceng banget. Sebentar ya, saya juga akan saya tampilkan nanti ini salah satu ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan sih semua bisa seperti ini barangkali. Nah, ini ya. Judulnya pengaruh strategi pemasaran pada tingkat laba penjualan minyak solar non subsidi PT Patra Andalas Sukses Jambi. Pembuat jurnal Subhan, nama jurnal Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, tahun terbit 2019. Abstraknya seperti ini. Tujuan dari penelitian ini adalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi bauran pemasaran yang terdiri dari harga, produk, tempat, dan promosi terhadap tingkat keuntungan perusahaan, khususnya penjualan minyak non-solar pada PT Patra Andalas Sukses Jambi. Metode yang digunakan adalah metode triangulasi dan metode deskriptif kualitatif. Ya, dengan metode purposive sampling, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi bauran pemasaran dalam peningkatan laba PT Patra Andalas Sukses Jambi terjadi penurunan laba yang terjadi di perseroan disebabkan oleh meningkatnya piutang. Nah, ini nanti kalau membuat seperti ini susunan penulisannya yang bagus gitu ya. Ya, oke. Itu dari teman kita. Oke. Kalau tidak ada masalah yang
serius. Hari ini saya rasa cukup sekian. Kita sudah cukup hampir 1 jam. Dan kita lanjutkan insya Allah nanti di minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatan. Salam sehat. Juga sampaikan ke orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Oke.